Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini di video ini kami akan menjelaskan materi mengenai I/O device. Sebelum membahas materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di anggota kelompok 4, yang pertama ada Rabiatul Adawiyah, kemudian yang kedua ada Raditya Suwardi Tanjung, anggota ketiga Radit Samuel Jasintan, kemudian yang keempat ada Renaldi Abdillah, anggota kelima Rehan Putra Okrisna, anggota keenam Rinda Francisca S, kemudian anggota ketujuh Rizka Amelia Sanjaya, 8 ada Rita Amelia, 9 Rizka Rahmadani, 10 Salsabila Akila Silmi, anggota ke-11 Septar Hamayuni, 12 Salia Yunia Siade, anggota ke-13 Sofia Fitri, anggota ke-14 Sonia Dwi Saputri, anggota 15 Sultan Arbai, anggota ke-16 Tarina Putri Amelia, anggota ke-17 Teresia Adrina Bella Berginting, anggota ke-18 Vivi Nurfadilah, kemudian ada anggota ke-19 Yani Arsma, 20 Yasi Handayani, 21 Yolangga saya sendiri sebagai moderator, dan yang terakhir 22 Ziko Muhammad Al. Baiklah, langsung saja ke materi. Materi yang pertama mengenai definisi input device akan dijelaskan oleh rekan kami, Rizka Amelia. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi input device. Definisi input device, perangkat input atau disebut sebagai input device merupakan perangkat masukan dari komputer yang memiliki tugas untuk menerima setiap instruksi yang masuk ke komputer. Selain menerima data input, perangkat ini juga bertugas dalam menyalurkan data ke mikroprosesor yang berbentuk sinyal data input. Singkatnya, perangkat input adalah perangkat untuk mentransfer segala perintah yang akan diproses oleh sistem komputer. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih, Saudari Rizka. Materi selanjutnya mengenai fungsi input device akan dijelaskan oleh rekan kami, Rita. Silakan. Rita, sudah Saudari Rita, disilakan. Halo, Saudari Rita, apakah ada? Rita Amelia? Ada mungkin yang mewakilkan, boleh? Backup. Oke, mungkin karena teman kita mungkin terkendala dari jaringan sinyal, mungkin Sofi ambil alih aja kali ya, moderator. Oke, baik. Silakan. Oke deh, selanjutnya mungkin di sini Sofi bakal menjelasin tentang fungsi input device. Jadi kita tadi udah tahu kan pengertian dari input device, sekarang Sofi bakal menjelasin fungsinya. Jadi fungsi input device itu ada dua. Yang pertama itu perangkat input langsung, dan kedua itu adalah perangkat input tak langsung. Di perangkat input langsung, ini langsung memproses perangkat input ini akan langsung memproses apabila terdapat masukan dari device-nya. Sedangkan untuk tidak langsung, untuk input tidak langsung, mereka memerlukan sebuah media tertentu sebelum suatu masukan diproses oleh perangkat processing. Contohnya seperti hard disk dan flash disk, disket, dan lain-lain. Tapi intinya, fungsi dari input device sendiri itu adalah memasukkan perintah ke dalam sebuah komputer. Itu adalah fungsi inti dari input device. Terima kasih, kembali lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Sofia. Next, ke materi selanjutnya. Contoh input device akan dijelaskan oleh rekan kami, Rizka. Pada Saudari Rizka, dipersilakan. Rizka Rahmadani. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh input device. Yang pertama ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Lalu ada joystick. Joystick berfungsi untuk mentransmisikan arah pada permainan video game.
Setelah itu ada mouse, berfungsi sebagai penunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih sudah di-discuss. Next, materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya itu ada lanjutan dari contoh input device tadi. Yang selanjutnya ada webcam. Webcam ini merupakan kamera yang terhubung ke web dan berfungsi sebagai media untuk melakukan panggilan video dan berfoto. Selain itu ada juga scanner. Scanner ini berfungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Dan yang terakhir ada mikrofon. Mikrofon ini berfungsi untuk merekam suara dengan merubah suara menjadi sinyal listrik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari saya. Next, materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi output device. Output device atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer, di mana output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor, yang sebelumnya data telah diambil oleh perangkat masukan atau input device. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih. Materi selanjutnya, fungsi output device akan dijelaskan oleh saudari saya, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya itu fungsi output device. Jadi fungsi output device ini yaitu untuk menampilkan data yang sudah diolah di dalam komputer. Ada berbagai jenis data yang ditampilkan, mulai dari suara, dokumen hard copy, gambar, grafik, video, dan sebagainya. Fungsi output device sama pentingnya dengan perangkat lain seperti prosesor komputer dan input device. Tanpa adanya output device ini, fungsi dari komputer tidak akan seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, ketika mengerjakan sebuah tugas menulis dan ternyata tulisan tidak ada pada layar, tentu hal ini bisa sangat mengganggu pekerjaan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudari saya. Next, materi selanjutnya, contoh output device akan dijelaskan oleh saudari Yani. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh output device. Yang pertama ada speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Lalu yang kedua ada proyektor. Proyektor berfungsi untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer, kemudian ditampilkan pada permukaan datar di depannya seperti layar atau dinding. Lalu ada monitor yang berfungsi untuk menampilkan data pada komputer berupa teks, gambar, dan juga video. Lalu ada printer yang berfungsi untuk mengambil data elektronik pada komputer dan menghasilkan salinan data tersebut dapat berupa teks, gambar, maupun foto yang dicetak di atas kertas. Baiklah, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih rekan-rekan sekalian. Seperti itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai I/O device. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi di video ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.